Baik, di sini saya akan menyampaikan latar belakangnya. Statistik deskriptif itu cara untuk menjelaskan data supaya lebih mudah dipahami. Jadi, data yang awalnya masih mentah atau belum diolah, diatur, dan diringkas supaya kita bisa melihat gambaran umumnya dengan jelas. Dalam penelitian, biasanya kita dapat banyak data dari responden. Nah, dari itu belum tentu langsung bisa dimengerti. Jadi, perlu diolah terlebih dahulu. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan mencari mean atau nilai rata-ratanya. Mean ini membantu kita melihat nilai tengahnya dari semua data. Jadi, kita bisa tahu secara umum kondisi dari data tersebut tanpa harus melihat satu persatu. Statistik deskriptif itu merupakan cara mengelola data yang tujuannya hanya untuk menjelaskan data yang kita punya, bukan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas. Jadi, data yang sudah dikumpulkan akan ditampilkan supaya lebih mudah dipahami, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, atau angka-angka. Ciri-cirinya, yang pertama, data disajikan lebih rapi dan jelas, bisa pakai tabel atau grafik. Kedua, tidak dipakai untuk menguji hipotesis, tidak untuk membuktikan benar atau salah. Hanya fokus menjelaskan data yang ada, tidak untuk mewakili semua orang atau populasi. Intinya, statistik deskriptif itu cuma bantu kita melihat dan memahami data, bukan membuat kesimpulan besar. Selanjutnya yaitu mean. Mean itu adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Cara mencarinya, semua data dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah data yang ada. Mean digunakan untuk melihat nilai tengah atau gambaran umum dari data. Jadi kita tidak perlu melihat satu persatu, cukup lihat kata-katanya saja. Mean penting karena bisa mewakili keseluruhan data dalam satu angka sehingga lebih mudah memahami kondisi data secara umum. Jenis-jenis data dalam penelitian. Yang pertama ada data demografi, yaitu merupakan suatu jenis data yang menggambarkan karakteristik dari si responden. Contohnya, karakter, umur, usia, dan pekerjaannya. Yang kedua itu ada indikator. Indikator ini merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui konsep dari suatu penelitian. Contohnya itu seperti kepuasan, ada indikator pelayanan, kualitas, dan harga dari penelitian tersebut. Yang terakhir ada item pernyataan. Item pernyataan ini diberikan kepada responden dalam bentuk indikator. Yang pertama itu contohnya seperti setuju, ada yang netral, ada yang tidak setuju, dan ada juga yang sangat setuju. Deskripsi variabel dalam penelitian. Tujuan deskripsi variabel ini untuk memberikan gambaran awal mengenai data yang telah dikumpulkan sehingga dapat dipahami dan dianalisis oleh si peneliti ini. Tujuan dari deskripsi variabel yang pertama, mengetahui gambaran umum karakteristik data dari responden, mengetahui nilai rata-rata atau mean sebagai kecenderungan data, mengetahui sebaran data ataupun nilai minimum dan maksimum, mempermudah interpretasi hasil penelitian, serta menjadi dasar untuk analisis statistik selanjutnya. Untuk yang terakhir itu ada pengelolaan data menggunakan SPSS. Kita ambil contoh menghitung min di SPSS. Pertama, kita input data dari responden tersebut lalu dimasukkan ke SPSS. Lalu pilih menu Analyze. Setelah dipilih menu Analyze, kita masukkan variabel dari data tersebut. Pilih opsi min karena kita mau menghitung min. Lalu lihat hasil outputnya. Dan yang terakhir itu interpretasikan hasilnya. Dari hasil interpretasi akhir dapatlah nilai min dari data yang sudah kita input dari awal tadi. Terima kasih.